Secara filologi, ilmu sejarah kemanusiaan, tidak ada bahwa orang Yaman itu adalah orang Arab. Bukan orang Arab. Secara genetika, terbukti bahwa kaum Ba'alawi, genetikanya haplogrupnya G. Nah ini dari 3 sains pengetahuan ini, jelaslah bahwa sampai saat ini terkonfirmasi dari 3 ilmu ini bahwa kaum Ba'alawi bukan turunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ente Bib, terbukti bukan zuriyah Nabi sallallahu. Saya akan mengatakan bahwa mulai saat ini dengan dasar-dasar Al-Quran wal Hadis tadi, dan dengan dibantu dengan data-data ilmiah dari sisi ilmu nasab, dari sisi ilmu filologi, dari sisi ilmu DNA, maka saya hari ini Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senar syiar Islam, mudah-mudahan tambah berkah, tambah manfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Iman edan, iman edan, semua ulama disalahkan. Iman edan, iman edan, semua dianggap bodoh yang benar hanya Imad bin Sarman. Misalnya ente Bib, terbukti bukan zuriyah Nabi sallallahu. Lalu kita lihat siapa sih Ahlul Bait? Menurut surat Al-Ahzab ini siapa Ahlul Bait? Coba lihat dari ayat 28-nya. Oknum habaib, ujungnya doang dipakai. Innama yuridullah yudhhiba ankum rijsa. Kita ini akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan kita mengatakan, oh sampai saya cerita itu zaman saya muda. Saya ceritakan di podcast. Waktu saya muda, ada satu Habib mengatakan begini, hey, itu kalau ada Habib mabok, berzina, berjudi, jangan kata apa-apa. Dia ahli syurga. Kenapa? Karena dia dibersihkan oleh Allah dosanya. Disucikan sesuci-sucinya. Nah, jadi saya katakan di sini, habaib ini bukan malaikat, bukan. Habaib yang baik ada, yang tidak baik ada gak? Ada. Habaib yang bagus ada, yang jelek ada. Habaib yang berbuat taat ada. Kalangan oknum habaib yang berbuat tidak baik juga ada. Tapi jangan langsung, kalau ada oknum habaib jelek langsung dituduh. Wah ini doktrin kalangan habaib, mereka boleh maksiat. Siapa yang bilang? Habaib mana punya doktrin begitu? Jangan sembarangan memfitnah, jangan. Ini ada beberapa tokoh saudara, sudah ketularan para begal nasab saudara. Semua ulama disalahkan. Imad edan, semua yang bodoh yang benar hanya Imad bin Sarman. Anda mengajak sahabat channel Syiar Islam nih untuk umroh bareng Masya Allah. Untuk umroh bareng di bulan Oktober. Masya Allah. Punya ini travel umroh. Ada travel umroh kita yang bernama Prawira Travel. Ya, insya Allah kita akan berangkat di bulan Oktober. Dalam tema Maulid bersama di kota Madinah. Insya Allah Itu umrohnya berapa hari? 1 bulan? Umrohnya 9 hari Oh, bukan 1 bulan? Bukan 9 hari. 1 bulan haji dong. Ya, haji juga kita ada. Bukan. Umrohnya mah cuma 4 hari, sisa jalan-jalan. Gitu Iya. Insya Allah nyaman, aman, biaya terjangkau Gitu. Nama travelnya Prawira Travel. Prawira Travel. Insya Allah ya. Insya Allah Mungkin dari sahabat semuanya yang ingin berangkat umroh, silakan daftar di nomor kontak yang sudah kami terapkan di yang berjalan ini nih. Tulisan yang berjalan. Insya Allah jadi manfaat Kita mengajak semuanya saudara-saudara kita untuk mencapai keridhaan Allah. Dia orang jahat, dia orang zalim, dia orang kotor, walaupun dia keturunan Nabi, jangan sekali-kali dimasukkan ke dalam makna Ahlul Bait. Kenapa?
Karena Ahlul Bait dimuliakan Allah, punya kedudukan tinggi. Tidak setiap orang bisa masuk dengan mudah disebut sebagai Ahlul Bait. Nah, jadi tolong ini santri-santri MS mesti paham itu semua. Nah, jadi kalau sekarang ada fitnah, katanya ada doktrin di keluarga para habaib dan ba'alwi, di mana didoktrin anak-anaknya bahwa keluarga Nabi itu, keturunan Nabi itu dosa nggak apa-apa. Mau berzina boleh, menenggak minuman keras boleh, mau mencuri boleh. Ini fitnah. Jadi sekali lagi, ini sekarang zaman fitnah nih. Apalagi zaman medsos, seenaknya mereka memfitnah. Tidak ada doktrin begitu. Saya tidak pernah didoktrin oleh ayah saya, kakek saya, paman saya, guru-guru saya dari kalangan Ahlul Bait, nggak pernah didoktrin. Ente Habib, ente turunan Nabi, mau mabok nggak apa-apa, nggak sholat nggak apa-apa, mau zina nggak apa-apa, nggak ada. Saudara, bohong itu kalau ada mengatakan begitu. Nah, jadi jangan sebar fitnah. Ini sekarang zaman fitnah, saudara. Zaman fitnah sampai mereka-mereka yang termakan fitnah itu berani menuduh begitu. Mereka bikin rekaman, saudara, mereka bilang ini Ba'alwi ini punya doktrin sesat. Anak keturunan mereka didoktrin, kalau mereka tuh boleh berbuat dosa. Fitnah. Kalau mereka katakan begitu, siapa Ba'alwinya? Siapa Habibnya? Tunjukkan kepada saya. Siapa itu Habib? Siapa itu Ba'alwi? Siapa itu ulama-ulama dari Ahlul Bait yang punya doktrin semacam itu? Siapa? Enggak ada ya ikhwan. Justru kami di kalangan habaib didoktrin. Ingat ya, kau keturunan Rasulullah. Kalau kau berbuat baik, dapat pahala 2. Kalau kau berbuat dosa, dosanya juga 2. Double. Loh, kenapa dosanya bisa double? Karena 1 dosanya untuk perbuatan dosamu. Yang kedua dosanya, kau sudah mempermalukan nama baik keluarga Nabi. Nah, karena dalam Al-Quran, saudara, istri-istri Nabi ditegur oleh Allah, saudara, dan diingatkan bahwa kalian bukan seperti perempuan lain, kalian bukan seperti perempuan-perempuan biasa. Kalau kalian berbuat baik, Allah dobelin ganjarannya. Kalian berbuat tidak baik, Allah ganjarin juga dosanya. Itu istri Nabi. Istri yang artinya punya hubungan nikah. Lalu bagaimana darah daging Nabi? Yang punya hubungan nasab, saudara. Makanya para ulama Ahlus Sunnah mengkiaskan, kalau istri Nabi pahalanya double, kalau istri Nabi dosanya juga double, saudara, maka keturunan Nabi yang punya darah Nabi, kalau dia berbuat baik, double pahalanya. Tapi kalau dia berbuat dosa, double dosanya, saudara. Itu doktrin yang kita dapat dari orang tua kita, dari guru-guru kita. Nggak ada itu ulama dari kalangan habaib mendoktrin para Ba'alwi. Nggak apa-apa kalian nggak sholat, nggak apa-apa kalian mabok, nggak apa-apa kalian zina, kalian itu turunan Nabi, kalian nggak bakal masuk neraka. Nggak ada. Fitnah itu semua bohong. Maka itu saya ingatkan kepada orang-orang yang memfitnah Ba'alwi, memfitnah habaib. Jangan sembarangan kalian katakan kalau kami didoktrin sejelek itu oleh orang-orang tua kami. Dusta kalian. Nggak ada ya ikhwan. Kalaupun ada oknum habaib yang bicara seperti itu habaib yang suka maksiat. Saudara, kalau oknum-oknum habaib ada yang jadi preman, terus dia ngomong begitu, oh gue habib, gue gak bakal masuk neraka, itu kesalahan dirinya. Jangan langsung dikatakan itu doktrin para habaib. Kurang ajar. Jadi saya ingatkan ini kepada siapa saja. Saudara, mau kiai, mau tokoh, mau habaib, di mana saja. Jangan coba-coba sekali lagi menghina atau memfitnah bahwa kaum Ba'alwi, kaum habaib didoktrin dalam keluarga mereka untuk boleh maksiat. Bohong. Nah, makanya saya ingatkan. Nah, jadi baru beberapa hari ini ada tokoh sudah lanjut usia, saudara, tahu-tahu bicara di podcastnya seenaknya. Oh, habaib ini ada doktrin begini begitu. Hati-hati. Saya nasihati Anda, jangan sampai nanti Anda su'ul khatimah. Umur sudah lebih dari 80 tahun. Sudah tua, sudah lanjut usia. Jangan sampai su'ul khatimah. Takutlah kepada Allah. Ittaqillah. Ya, kira-kira jelas tidak? Ini semua nih markas syariatnya. Saya kasih tahu, enggak ada tuh. Habaib punya doktrin begitu, enggak ada.
Justru kalau habaib berbuat dosa double, lebih berat saudara, lebih parah dia, dan siksanya akan lebih keras dibandingkan yang lain kalau mereka seenaknya melanggar hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan barusan sudah saya katakan, Ahlul Bait itu turunan Nabi yang beragama Islam dan berakhlak baik. Nah, itu Ahlul Bait ya ikhwan. Di luar itu jangan kita anggap ya ikhwan. Jangan dianggap. Apalagi kalau ada oknum-oknum Habib, anak muda, preman, suka mabok, saudara, ya bukan Habib aja, semua suku juga ada yang mabok, semua etnis juga ada yang mabok, semua bangsa juga ada yang mabok, betul? Nah, jangan dijadikan satu turunan Habib mabok langsung dibilang, difitnah, wah ini doktrin bapaknya, ini doktrin kakeknya, ini doktrin habaib, kurang ajar. Apakah kalau ada satu orang Jawa mabok, terus langsung kita akan katakan, oh ini doktrin kejawaan? Nggak boleh ya ikhwan. Jangan bawa-bawa suku, manusianya yang rusak, bukan Jawanya. Betul? Begitu juga ada oknum anak muda suku Sunda, rusak, mabok. Jangan salahin Sunda ya saudara. Apa terus kita mau katakan, doktrin orang Sunda, anak muda Sunda mesti mabok? Apa boleh begitu? Nggak ada. Doktrin orang Jawa bagus-bagus. Doktrin orang Sunda bagus-bagus. Semua punya tata krama. Kalau ada orang dari suku Jawa, suku Sunda yang berbuat tidak baik, manusianya yang jelek, saudara. Bukan sukunya. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi saya katakan di sini, habaib ini bukan malaikat, bukan. Habaib yang baik ada, yang tidak baik ada gak? Ada. Habaib yang bagus ada, yang jelek ada. Habaib yang berbuat taat ada. Kalangan oknum habaib yang berbuat tidak baik juga ada. Tapi jangan langsung, kalau ada oknum habaib jelek langsung dituduh, wah ini doktrin kalangan habaib, mereka boleh maksiat. Siapa yang bilang? Habaib mana punya doktrin begitu? Jangan sembarangan memfitnah, jangan. Ini ada beberapa tokoh saudara sudah ketularan para begal nasab saudara. Nah, mereka seenaknya bicara di podcast mereka. Hati-hati. Ittaqillah, takutlah kau kepada Allah. Jangan sampai engkau nanti su'ul khatimah karena benci dan memfitnah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sebar fitnah. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Nah, itu baik.